Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, sahabat-sahabat Ansor Kampa Kabupaten Trenggalek. Pada puasa ini semoga kita tetap dirahmati Allah, tetap diberi kekuatan dalam menjalani puasa dengan sebaik-baiknya, dan semoga amalan puasa kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang saya hormati, dalam keadaan puasa, tentu keadaan orang itu beda-beda. Ada yang pada pagi harinya setelah puasa badannya sehat, tapi ketika beranjak sekitar jam 8, mungkin entah karena makanan yang dimakan pada malam hari atau pas saat sahur tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya, akhirnya menyebabkan dia sakit. Lantas untuk menyembuhkannya, ada yang berupaya dengan datang ke dokter, minta untuk disuntik, ada yang tidak ke dokter, hanya ke dukun pijat untuk dipijat, ada yang dengan berbagai macam cara pengobatan. Namun yang sering kita menjumpainya, ini banyak orang-orang yang untuk menyembuhkan sakitnya, dia datang ke dokter dan di sana lalu dia disuntik. Maka ada yang bertanya, bagaimana ketika orang yang berpuasa disuntik oleh dokter, ini apakah puasanya menjadi batal? Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam rukun-rukun puasa kita tahu bahwa ada yang namanya rukun berupa imsak anil muftirat, yang terkhusus adalah imsak anil akli, berusaha menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa berupa makan. Itu yang membatalkan. Nah, kalau kita melihat bahwa yang namanya suntik oleh dokter, ini kan tentunya memasukkan sebuah obat ke dalam daging yang melalui pori-pori kulit. Melalui kulit, kemudian ditembuskan ke daging, kemudian baru obatnya ditekan sehingga bisa masuk ke dalam daging. Apakah ini termasuk dari makan? Tentunya tidak. Karena tentu ketika seseorang disuntik, ini dia tidak akan merasa perutnya menjadi kenyang, tidak merasa yang awalnya haus menjadi tidak haus. Ini kan tidak. Maka ketika seseorang disuntik dalam keadaan puasa, penyuntikan obat ke dalam tubuh atau ke dalam daging, ini tidak menyebabkan puasanya batal. Maka kesimpulannya adalah bahwa ketika seseorang itu disuntik, maka puasanya tidak batal. Namun bagaimana kalau misalnya ada seorang yang ketika pada siang hari, misalnya ini, ketika pada siang hari seseorang itu menaiki motor perjalanan jauh, kemudian di tengah jalan mengalami kecelakaan, sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit, kemudian karena mengalami mengalami penurunan daya tahan tubuh disebabkan suplai makanan berkurang, kemudian dia diinfus. Apakah infus itu akan bisa menyebabkan puasanya batal? Maka dalam medis sudah disebutkan dan dijelaskan bahwa yang namanya infus itu ada dua kategori. Ada kalanya infus itu dalam rangka untuk memasukkan obat. Ada kalanya infus itu digunakan untuk
menyuplai makanan dan minuman, sehingga dengan suplai makanan itu orang yang diinfus menjadi tidak merasa haus, tidak merasa lapar, bahkan hingga berbulan-bulan. Apakah infus yang dua-duanya ini bisa membatalkan puasa? Tentunya kalau yang dimasukkan melalui infus adalah obat, maka sama seperti yang suntik tadi, tidak membatalkan puasa. Tapi apabila yang dimasukkan itu adalah suplai makanan, zat-zat makanan, sehingga dengan itu orang menjadi tidak lapar, tidak haus, maka para ulama menyatakan bahwa infus yang semacam ini, infus yang digunakan untuk memasukkan suplai makanan, suplai air, ini dapat membatalkan puasa. Karena ya sama saja antara makan dan infus makanan, ini sama saja tujuannya satu. Apa? Yaitu ada suplai makanan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Begitu pula dengan makanan. Makanan, kita mengambil makanan, kemudian kita kunyah, kemudian kita masukkan ke dalam perut, sehingga kita tidak merasa lapar. Demikian pemirsa, sehingga kita bisa simpulkan bahwa yang namanya infus yang dimasukkan adalah makanan, suplai makanan itu dapat membatalkan puasa. Semoga secuil pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.